Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini, Tasmida, mahasiswa program Magister Manajemen Universitas Negeri Padang. Baik, kali ini kita akan membahas tentang beberapa analisis kuantitatif yang bisa kita pakai untuk mengolah data kita. Yang pertama adalah validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas instrumen. Pada setiap instrumen, baik tes maupun non-tes, terdapat butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan dengan ahli, selanjutnya diuji cobakan dan dianalisis dengan analisis item atau uji beda. Analisis item dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total. Pengujian validitas tiap butir Hasilnya digunakan analisis item dan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Adapun item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium atau skor total serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Macam-macam validitas. Yang pertama, validitas logis. Mengandung kata logis berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan penalaran. Validitas logis dapat dicapai apabila instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada. Validitas logis tidak perlu diuji kondisinya, tetapi langsung diperoleh sesudah instrumen tersebut selesai disusun. Kedua, validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Ada dua macam validitas empiris, yaitu pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan kondisi instrumen dengan kriterium atau sebuah ukuran kriterium yang digunakan sebagai pembanding. Kondisi instrumen yang maksud ada dua, yaitu yang sudah tersedia atau sudah ada disebut memiliki validitas ada sekarang atau memiliki concurrent validity, dan yang belum ada tetapi akan terjadi di waktu yang akan datang atau diramalkan akan terjadi disebut memiliki validitas ramalan atau validitas prediksi atau memiliki predictive validity. Macam-macam validitas. Yang pertama, validitas isi atau content validity. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Validitas isi dapat diusahakan tercapainya sejak saat penyusunan dengan cara merinci materi kurikulum atau materi buku pelajaran. Kedua, validitas konstruksi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir yang seperti yang disebutkan dalam indikator tujuan instruksional khusus atau TIK. Validitas konstruksi dapat diketahui dengan cara merinci dan memasangkan setiap butir soal dengan setiap spek dalam TIK. Pengerjaannya dilakukan dengan logika, bukan pengalaman. Yang ketiga, validitas ada sekarang. Validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Yang keempat, validitas prediksi. Memprediksi artinya meramal. Dengan meramal selalu mengenai hal yang akan datang, jadi sekarang belum terjadi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang sebagai alat pembanding. Terusnya, cara mengetahui validitas alat ukur. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium. Dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tersebut dengan kriterium. Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi produk momen. Rumus korelasi produk momen ada dua macam, yaitu korelasi produk momen dengan simpangan. Kedua, korelasi produk momen dengan angka kasar. Yang kedua adalah analisis faktor. Analisis faktor merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Tujuannya adalah pertama, untuk mereduksi sejumlah variabel asal yang jumlahnya banyak menjadi sejumlah variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit dari variabel asal.
dan variabel baru tersebut dinamakan faktor atau variabel laten atau konstruk atau variabel bentukan. Kedua, untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel, penyusun faktor atau dimensi dengan faktor yang terbentuk dengan menggunakan pengujian koefisien korelasi antar faktor dengan komponen pembentuknya. Analisis faktor ini disebut analisis faktor konfirmatori. Terusnya, untuk menguji valisitas dan reliabilitas instrumen dengan analisis faktor konfirmatori. Terusnya, validasi data untuk mengetahui apakah hasil analisis faktor tersebut dapat digeneralisasi ke dalam populasinya. Sehingga setelah terbentuk faktor, maka peneliti sudah mempunyai suatu hipotesis baru berdasarkan hasil analisis tersebut. Proses analisis faktor itu, pertama merumuskan masalah, menyusun matriks korelasi, ekstraksi faktor, merotasi faktor, interpretasikan faktor, pembuatan faktor skor, pilih variabel surrogate atau tentukan sum matrix scale. Selanjutnya, analisis regresi. Regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Pada analisis regresi, variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variabel respon atau biasa juga disebut variabel bergantung, dan variabel eksplanatori atau biasa disebut penduga atau disebut juga variabel bebas. Regresi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda. Manfaat menerapkan analisis regresi ini yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Nah, di sini ada persamaan regresi dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu satu peubah bebas atau X dengan satu peubah tak bebas, yaitu Y, mempunyai persamaan Y sama dengan A tambah BX. Di sini A disebut intercept dan B adalah koefisien arah atau koefisien beta. Terusnya yang keempat adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Jadi, analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Uji asumsi klasik juga tidak perlu dilakukan untuk analisis regresi linear yang bertujuan untuk menghitung nilai pada variabel tertentu. Perhitungan nilai return yang diharapkan dapat dilakukan dengan persamaan regresi, tetapi tidak perlu diuji asumsi klasik. Terusnya yang kelima adalah analisis regresi moderasi. Variabel moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Cara pengujian regresi dengan variabel moderating, yang pertama uji interaksi, dua uji selisih mutlak, yang ketiga uji residual. Terusnya analisis jalur. Analisis jalur atau path analysis merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi. Jika dalam analisis regresi umumnya digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara itu, analisis jalur tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tetapi juga menjelaskan tentang ada atau tidak ada pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Tujuan menggunakan analisis jalur diantaranya ialah melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori, menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer, menggambar dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya, mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya, menghitung besarnya pengaruh satu variabel independen, eksogenus atau lebih terhadap variabel dependen endogenus lainnya. Persyaratan mutlak yang harus dipenuhi, pertama data matriks berskala interval, terdapat variabel independen eksogenus dan independen endogenus untuk model regresi berganda, dan variabel perantara untuk model mediasi dan model gabungan mediasi dan regresi berganda serta model kompleks.
Ukuran sampel yang memadai sebaiknya di atas 100 dan idealnya 400 sampai 1000. Pola hubungan antar variabel itu pola hubungan antar variabel hanya satu arah, tidak boleh ada hubungan timbal balik. Hubungan sebab akibat didasarkan pada teori yang sudah ada dengan asumsi sebelumnya menyatakan bahwa memang terdapat hubungan sebab akibat dalam variabel-variabel yang sedang kita teliti. Selanjutnya, tahapan dalam melakukan analisis jalur ialah pertama, merancang model didasarkan pada teori. Sebagai contoh, kita akan melihat pengaruh variabel kualitas produk, harga, dan pelayanan terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Berangkat dari teori yang ada, kemudian kita membuat model yang dihipotesiskan. Kedua, model yang dihipotesiskan. Yang ketiga, menentukan model diagram jalurnya didasarkan pada variabel-variabel yang dikaji. Keempat, membuat diagram jalur. Kelima, membuat persamaan struktural. Yang keenam, melakukan prosedur analisis jalur dengan SPSS. Bagian ini akan dibahas pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya, menghitung nilai. Nilai yang harus dihitung di sini adalah pengaruh gabungan, pengaruh parsial, pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total, pengaruh faktor lain, dan korelasi. Selanjutnya, uji validitas hasil analisis dengan menggunakan nilai sig pada ANOVA untuk melihat model keseluruhan yang benar dan pengaruh gabungan, dengan menggunakan uji T untuk pengaruh parsial. Terakhir, regresi data panel. Regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Asumsi regresi data panel akan memberikan hasil pendugaan yang bersifat Bayes linear unbiased estimation atau BLEU jika semua asumsi Gauss-Markov terpenuhi, diantaranya adalah non-autocorrelation. Non-autocorrelation nilai yang sulit terpenuhi pada saat kita melakukan analisis pada data panel, sehingga pendugaan parameter tidak lagi bersifat BLEU. Jika data panel dianalisis dengan pendekatan model-model time series seperti fungsi transfer, maka ada informasi keragaman dari unit cross-section yang diabaikan dalam pemodelan. Salah satu keuntungan dari analisis regresi data panel adalah mempertimbangkan keragaman yang terjadi dalam unit cross-section. Penentuan metode estimasi regresi data panel. Untuk memilih model yang paling tepat, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan antara lain uji Chow. Adalah pengujian untuk menentukan model apakah common effect atau fixed effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Apabila hasilnya A0, maka dipilih PLS. Maka jika hasilnya H1, maka dipilih FE. Kedua, uji Hausman adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan. Apabila hasilnya H0, pilih RE, dan H1 pilih FE. Selanjutnya, uji Lagrange multiplier adalah uji untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada metode common effect. Apabila hasil H0-nya pilih PLS dan jika H1 pilih RE. Nah, itu beberapa yang bisa dijelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.